lagi. Pada malam ini kita akan mencoba sesuatu yang baru. Biasanya kita jalan-jalan kuliner atau tempat main-main. Sekarang kita akan mencoba podcast. Wawancara dengan salah satu guru saya. Beliau adalah guru saya dulu saat sekolah spesialis bedah umum. Beliau bernama Dr. Wisnu Broto, spesialis bedah konsultan onkologi. Kenapa saya memilih beliau? Karena beliau adalah lulusan pertama di bedah umum Malang yang sekarang namanya Gadiander. Daripada lama-lama, kita langsung ngobrol ke Dr. Wisnu. Oke, malam dok. Selamat malam. Gimana dok, sehat dok? Sehat boleh ya? Ya, beginilah. Sehat awet tuwek. Pandemi aman ya dok? Keluarga Aman. Sehat semuanya. Sehat dok? semua. Sehat semuanya dok ya. Ya ini Dr. Wisnu ini usianya berapa dok sekarang? Sekarang 66. 66 ya dok. Ya guys, masih 66 masih bisa operasi, prakteknya rame. Tadi saya masih antri 12. Bayangkan ya, masih sehat banget. Dok, kita hari ini tidak bicara tentang bedah ya bro. Kita bicara tentang hal di luar bedah, jadi tentang kehidupan Dr. Wisnu. Nanti kalau Dr. Wisnu itu sebagai panutan saya, jadi saya ingin tahu gimana waktu saat dulu Dr. Wisnu menjalani hidup. Ya. Dok, satu keluarga berapa dok? Jadi maksudnya keluarga saya. Jadi punya kakak berapa? Ya. Jadi saya itu lima bersaudara sebetulnya. 5 bersaudara, tapi yang pertama sama yang terakhir tuh nggak ada. Jadi kami tinggal bertiga. Dokter semua dok? Enggak. Dan semuanya laki. Laki, dokternya cuma dokter Wisnu. Nah, laki semua dokternya cuma saya. Nah itu yang jadi pertanyaan dok, kenapa waktu itu dokter memilih sebagai dokter untuk profesi kedepannya waktu saat itu? Nah, inilah saya sendiri juga nggak tahu. Jadi pertama kali saya lulus SMA itu saya sebetulnya ingin masuk ke teknologi pertambangan ITB. ITB. Ya. Karena SMA mana dok? SMA mana? saya lahir di Jakarta Nah, sampai SMA di Jakarta. SMA berapa dok? SMA 4 Jakarta. Ya. Terus pilihan kedua memang waktu itu adalah kedokteran UI. Ternyata nggak diterima semua. Sehingga dengan itu ya sudah, mungkin saya harus tahun depan nyoba lagi. Waktu itu belum ada yang nama si penmaru apa, jadi daftar di sini ujian, terus daftar ke sini ujian. Tahun berapa dok? Tahun berapa dok? Tahun 74. 74 ya dok ya? Tahun 74. Lahir saya dok. Nah, kebetulan saya punya om, adiknya ibu itu tinggal di Malang. Jadi saya main ke Malang. Main ke Malang, turun dari stasiun kereta api, di depannya sekarang itu Bang Panin ya. Iya, Bang Panin. Nah, ada spanduk pendaftaran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Brawijaya dok, bukan STK non ya, sudah Brawijaya. Sudah Brawijaya. Sehingga loh, ono pendaftaran tutupnya besok. Saya daftar Senin tes. Kebetulan ransel yang saya bawa itu ijazah ada, surat keterangan baik ada, segala macam syaratnya ada. Senin tes, seminggu kemudian saya dipanggil. Wawancara, diterima. Sudah jalannya berarti. Nah, jadi loh berarti saya ini harus diarahkan ke Malang gitu. Seperti itu. Nah, terus dari sana ya mulai tahun 74 adalah angkatan pertama dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jadi pertama kali UB itu dokter Ya, ya? ya. Nikah usia berapa dok? Nikah setelah masuk FK atau Saya nikah setelah lulus. setelah lulus ya? Ya. Setelah lulus, jadi Lulus dokter Tahun berapa umum. dok lulus dokter umum? Ingat, dok? Saya lulus dokter umum itu tahun 84. Nah, 84 guys, ini 84. Jadi dok saya mau nanya, sekarang kan dokter sudah banyak ya dok ya, dulu kan dokter masih sedikit. Mungkin ada kisah-kisah, jadi dokter sekarang itu jangan merasa dari dokter, artinya harus mau bekerja.
dokter dulu Wisnu kan waktu dulu kan dokter sedikit dokter harus PTT, punya pengalaman ya pengalaman 1 atau 2 pengalaman dokter umum yang membuat dokter itu teringat bagi dokter umum. Ya, jadi waktu zaman saya sekolah, contohnya adalah di bagian bedah itu kita diajari untuk selain jahit menjahit ya di UGD juga ekstirpasi ya, jadi mengangkat tumor-tumor jinak segala macam. Terus di Objin kita diajari untuk merawat pasien melahirkan. Bahkan dulu kalau ada yang abortus kita diajari untuk uret. Nah, dari pengalaman itu saya lulus, saya daftar menjadi di Depkes. Ternyata saya disuruh milih untuk menjadi dokter dari Depkes, nanti akan ditempatkan di daerah. Setelah lulus, apa mau jadi dokter tentara atau mau apa? Ternyata saya akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri dan ditempatkan di Kalimantan. Ya, Pak pertama dok. Jadi saya waktu itu di Kabupaten Kutai. Kabupaten Kutai, pertama kali saya bekerja adalah di Kecamatan Barong Tongkok. Itu lebih kurang kalau waktu zaman itu adalah berangkat dari Samarinda jam 7 pagi sampai di sana besok sore jam 4 sore pakai sungai Mahakam ya. Nah terus kemudian itu pengalaman saya, pengalaman yang waktu pendidikan itu saya gunakan. Jadi saya datang ke puskesmas itu tidak ada orangnya. Cuma ada dokter rawat gitu maksudnya. Maksudnya gini, saya datang ke puskesmas itu cuma ada bangunannya. Cuma bangunan. Nah, terus saya datang ke sana, kebetulan di sebelahnya itu ada perumahan petugas puskesmas. Saya tanya, kemana ini? Ya memang seperti ini, pasiennya paling 1 atau 2. Oh gitu, oke, udah. Terus akhirnya saya di sana dapat perumahan. Nah, ternyata begitu saya di sana kok ya puskesmas tuh bisa buka jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu ada pasiennya. Sebelumnya yang tidak ada pasien jadi Iya, itu satu. Asalkan sebetulnya asal kita mau nunggoni gitu ya, mau nunggu di sana. Nah, terus setelah itu di sana selama 3 tahun saya. 3 tahun. Terus tapi selama 3 tahun itu saya dapat beberapa tugas untuk ke pedalaman dengan naik perahu jungkung yang panjang itu yang 3 meter lewat Riam, lewat sungai. Transportasinya waktu itu hanya sungai saja. Gitu. Di sana saya ngalami ada orang dengan perdarahan mola. Karena tidak ada, kalau saya kirim nggak nutut, perdarahannya pasti banyak. Akhirnya saya melakukan kiret dengan tangan. Kiret dengan tangan supaya molanya lepas, perdarahannya berhenti. Sampai kalau waktu itu HB-nya pakai sahli itu HB tinggal 5. Terus tapi selamat ya dok maksudnya? Pasiennya selamat. Selamat ya dok. Selamat. Terus ganti cairannya waktu itu ada? Hanya pakai cairan infus yang ada aja. Itu. Ya, jadi guys itu pengalaman ya dokter-dokter zaman sekarang tuh kalau saya lihat ya jauh banget memang dok. Zaman dulu tuh memang benar-benar saya lihat ya seperti itu dokter Wisnu cerita. Jadi yang sekarang tuh jangan sampai sudah ada fasilitas terus semangatnya berkurang dok untuk menolong manusia. Jadi benar-benar patut dicontoh ya dokter Wisnu guys dengan gayanya dulu menjadi dokter umum ya bisa sekarang. Terus dok waktu itu sudah menikah dok waktu? Sudah punya anak belum ya dok waktu itu? Jadi
saya menikah, terus kemudian istri saya hamil. Ikut ke sana ya dok? Nah, waktu istri saya hamil, saya Balik Jakarta. titipkan dulu ke mertua. Di Jakarta dok? Di sini di Oh, Malang. di Malang, ya. Saya titipkan dulu di mertua sampai anak saya lahir itu 6 bulan ya. 7 bulan baru saya bawa ke sana. Ya. Nah, ya, dok, saya mau nanya lagi. Setelah dari dokter umum, dokter merasa dirinya sudah kan mumpuni lah. Kenapa kok milih bedah? Bedah umum, kenapa dok? Kok saat terbuka milih bedah umum? Ya. Jadi gini, sebetulnya waktu di Kalimantan itu, saya setelah pindah dari Barong Tongko itu dipindah ke Loajanan. Loajanan itu pinggirnya Samarinda. Udah boleh katakan saya bisa hidup di sana karena saya memegang beberapa perusahaan sebagai perusahaan. Ya, perusahaan. Jadi saya bisa mulai hidup lah. Duitnya mulai ada lah. Mulai Bisa nabung atau bisa gimana? nabung dan lain sebagainya. Nah, di sana terus saya dipanggil sama kepala dinas. Karena kepala dinasnya akan menjadi kepala dinas tingkat 1 atau provinsi. Saya disuruh gantikan. Saya bilang enggak, saya mau pulang ke Jawa untuk sekolah lagi. Saya bilang gitu. Terus ya memang mulai saya sebelum koas ya itu saya sudah ikut jaga di UGD. Sudah senang ya dok? Nah, jadi sebagai ahli bedah kepingin jadi ahli bedah waktu itu ya mulai sebelum koas. Ya, klerek waktu itu namanya klerek ya. Nah, itu saya sudah ikut jaga di UGD karena saya kos kan di sini, di rumah ngapain ya lebih baik ikut jaga di UGD. Nah, oke. Jadi kalau ada koas nganggur itu sebelumnya stasenya nganggur bisa gabung stase yang ini vitamin muda atau origin ya serius ini. Tertarik karena memang dari dulu senang bedah ya dok ya? Ya. Senang bedah. Nah dok, setelah masuk bedah tahun berapa dok mas? Saya masuk bedah tahun 89. 89 itu pertama kali buka bedah umum pertama kali atau gimana? Enggak. Gimana? Jadi saya tuh masuknya malah di Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, terus waktu itu masih di Malang itu sudah ada stase pendahuluan. Lewat UNER. Ada stase pendahuluan untuk jadi spesialis. Jadi nanti penyelesaiannya baru ke UNER. Finishing di UNER gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya sudah daftar di sana, saya sudah 3 bulan di sana, sama kepala sekolahnya di sana tanya, istrimu di mana? Itu di Malang. Kalau tahu boleh kepala sekolahnya masih ingat? Waktu itu Prof. Martatko ya. Prof. Martatko. Ya. Terus ditanya, loh, kamu mau saya kirim ke Malang? Ya kalau memang itu perintah, ya saya jalani. Ya, terus akhirnya saya dikirim ke Malang sampai. Sendiri waktu itu dok? Di Malang dok? Atau kirim ke Malang ada beberapa temannya? Atau... Jadi yang sebelumnya ada, ya sebelumnya ada 1, terus saya, jadi tinggal cuma berdua. Nah, dikirim ke Malang. Nah di Malang saya lebih kurang 3 tahun. 3 tahun. Harusnya kembali ke Surabaya untuk finishing. Nah, ternyata di sini pendidikannya sudah boleh untuk langsung finishing. Nah, waktu saat spesialis bedah itu waktu saat PPDS sudah PPDS namanya juga sudah PPDS dulu. PPDS. Kan dokter seperti itu. Saya nggak bisa bayangkan saya aja dulu yang gagal ber-5 atau ber-6 itu sudah kewalahan. Apalagi dokter zaman dulu cuma saya udah cuma 1 atau 2 untuk men-cover bedah itu bagaimana dok? Maksudnya adakah pengalaman-pengalaman yang biar anak-anak itu yang sama sekarang itu punya power, semangat gitu? Kalau ditanya itu, saya nggak tahu gimana waktu itu saya bisa melakukan. Saya sendirian. Setiap jaga cuma 1 dokter PPDS ya. Jadi saya kerja di UGD, ya kamar operasi, ya di belakang. Ya kalau ada konsulan ya jawab konsulan. Tapi ternyata ya bisa tak lakoni.
Berapa sehari bisa operasi berapa dok? Dulu dok, paling banyak lah. Dulu saya pernah operasi paling banyak 17. Dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai besok paginya lagi. Yosef itu pembimbingnya siapa dok waktu di sini awal-awal waktu dokter Wisnu di sini itu waktu permisi waktu kan awal dokter di sini pembimbing bedarnya siapa dok? Jadi terus terang semua senior yang ada di bedah Malang itu dulu adalah guru saya. Ya, mulai waktu itu kepala bagiannya adalah Dr. Martopo. Ya, Dr. Martopo. Terus masih sehat. Terus ada Dr. Tekoksing. Ya. Terus ada Dr. Widanto. Prof. Widanto. Terus kemudian ada Dr. Rahmat Ijroi. Almarhum. Terus Dr. Didi almarhum. Prof. Bambang Parjianto almarhum. Masih maksud saya almarhum Dr. Benggol. Nah, itu guru-guru saya yang ngajari waktu saya itu. Prof. Dayat ortopedinya terus sama Prof. Respati. Ya. Memang kebetulan alhamdulillah dokter-dokter itu sehat-sehat semua ya, saat ini sehat-sehat semua ya. Jadi memang fisiknya memang sudah dilatih sejak awal tuh untuk tangguh. Jadi seperti dokter Wisnu sampai sekarang sehat terus untuk kondisi untuk operasi. Dok, waktu di saat PPDS itu ada sesuatu yang dok, diingat-ingat terus lah, operasi atau apa yang paling diingat waktu saat jadi PPDS? Jadi selama PPDS itu sebetulnya kalau saya boleh pesan untuk junior-junior saya ya, kita jangan merasa sebagai dokter, tapi kita merasa sebagai pelayan. Oleh karena itu hubungan antara perawat, administrasi, anestesi itu kita jalin dengan baik. Sehingga kalau kita memerlukan dikerjakan dengan bersama, jadi merupakan satu tim gitu. Ya. Jadi ternyata dengan hasil itu saya mau operasi kapan aja mereka siap, seperti itu. Nah, ya, ya, gitu. Jadi PPDS kita jangan merasa kita sebagai dokter yang hebat. Jadi kita harus teamwork sebenarnya. Kita bisa nanti setelah lulus hubungan kita juga tetap enak. Ya. Antara PPDS dan spesialis itu saya rasa memang hebat ya. Terus yang kedua dok, waktu saat itu terbentuknya gladi langkep itu kapan dok? Saya sekarang masih rumah-rumah lah. Ya. Jadi gladi landep itu sebetulnya setelah saya lulus. Setelah saya lulus, kemudian saya bekerja di Pacitan, terus kemudian junior saya waktu itu Dr. Setio, angkatannya Dr. Setio, Dr. Allen itu, kalau tidak salah gladi landep ini baru muncul setelah ada gagasan, kalau tidak salah ya, Dr. Iwan Donos Putro. Kalau tidak salah seperti itu, sehingga dia yang membuat logonya juga ya Dr. Iwan. Ya. Sekarang di mana tuh? Di Pare. Setelah dokter lulus menjadi dokter Jomo, bertugas di mana dulu? Pacitan. Setelah Pacitan, dok kenapa kok tertarik sama onkologi? Sebetulnya mulai awal saya itu sudah tertarik dengan onkologi, ya. Tapi mungkin Tuhan belum memberikan jalan, sehingga saya bertugas di Pacitan. Setelah bertugas di Pacitan di sana, nggak tahu gimana Dr. Rahmat Ijroi itu datang ke Pacitan, karena Pacitan waktu itu menjadi salah satu jejaring untuk pendidikan spesialis bedah. Ke sana terus tanya, "Lu nggak kepin balik?" Nah, saya bilang, "Loh, kalau saya balik itu mau jadi apa?" "Wes balik wes." "Ya dong, nanti kalau saya
ada yang gantikan di sini, saya balik. Akhirnya baru ada pengganti Dr. Pradopo itu tahun 2000. Saya kembali ke Malang. Sampai di Malang, saya juga belum tahu mau ngambil sub apa. Tapi Dokter Ijroi bilang, "Sudah, kau nang kena CI, kau tak golek no." Nah, terus kemudian saat itu ayah saya sakit, masuk ICU, sampai lama di ICU. Ternyata saya ditelepon sama Dokter Ijroi. "No, kowe saiki daftar nang Bandung, mlebu onkologi." "Loh, Dok, Dokter Didi gimana?" "Ya wis urusanku. Pokoknya itu mlebu onkologi nang Bandung. Suratnya engko tak kirimno." Akhirnya saya daftar onkologi di Bandung sampai selesai. Iya. Ya. Tapi akhirnya ya memang Dokter Didi juga ada rekomendasi Dokter Didi. Tapi yang rasanya yang mendorong adalah Dokter Rahmat Ijroi. Iya. Dokter udah konsultan onkologi berapa tahun? 3 tahun? Saya sekolah 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun lulus langsung menjadi staf di UB. Sebelum berangkat jadi staf ya. Saat mengajar, nah itu setelah konsultan atau bedanya setelah mengajar beda itu setelah waktu dokter staf atau setelah konsultan mengajar di BPJS beda di mana? Di ngajarnya setelah konsultan. Ya. Tapi dulu jaga ya tetap ya. Jadi mengajar menjaga dokter umum, sekalian mengajar BPJS. Ya. Ya saat mengajar BPJS itu kira-kira selama mengajar apa yang apa yang perlu untuk muridnya, kalau jadi murid itu harus seperti apa. Itu kan sekarang lagi pintar-pintar udah sekolah gini padahal sekolah kan menurut saya memang harus fighting, tidak boleh lemah gitu dok. Mungkin ada pesan saat BPJS gimana dok untuk murid-muridnya ya? Kalau saya gini, karena kalau kita mau belajar bedah itu kan banyak bukunya. Nah, untuk memudahkan sebetulnya itu adalah pekerjaan sehari-hari. Satu, apa yang kita hadapi pada saat itu, kalau kita tidak tahu, segera buka aja. Apalagi kalau sekarang pakai gadget, cepat bisa lihat ini apa. Nah, itu satu. Kedua, kita jangan terpaku hanya dengan penyakit itu saja. Ya. Usahakan mencari, karena makin kita banyak pengalaman mendapatkan kasus, maka kita tidak kaget kalau mendapatkan kasus-kasus yang baru. Begitu. Jadi pesan saya adalah cari sebanyak-banyaknya pengalaman untuk menangani pasien. Jadi Profesor sudah jelas dulu pernah ada cerita lucu dok waktu saya PJS gimana menurut Dokter Wisnu saya nakal atau gimana menurut saya dok Dokter Wisnu waktu saya sekolah. Ya kalau nakal ya enggak lah ya. Ya. Dulu ada cerita lucu guys. Dulu pernah dok waktu saya itu jaga saya itu jaga di UGD sama angkatan saya. Ada cerita lucu ini guys. Jadi waktu itu malam-malam jam 12 kita capek, ada satu teman saya nyuruh seorang cewek dok. Koas, jadi kamu dek dijahitkan ini saya tak di sini ya kamu yang jahit bilang. Iya dok, datanglah si pas cewek berdiri dengan santainya dia berdiri pelan-pelan jahitnya gitu terus saya bilang, itu teman saya namanya ada teman saya, kamu ngawur itu anaknya senior. Nah, siapa mas? Dokter Wisnu. Ada teman-teman saya dikasih kursi, dia sama duduk. Ya Dokter Wisnu ini memang kebetulan gimana dok saya juga ingin tahu trik-triknya. Menurut saya dok gimana bisa mengatur keluarga itu. Menurut saya namanya orang tua ingin anaknya pasti lebih baik daripada orang tuanya. Bagaimana dokter kok bisa mengatur anak-anaknya? Itu saya dokter biasanya anaknya semua dokter itu. Yang anak saya 2, semua perempuan. Ya, yang pertama ada dokter spesialis bedah plastik. Bedah plastik. Ya, yang kedua ini dokter gigi.
Nah, yang dokter gigi ini sekarang masih ngambil spesialisnya untuk konservasi. Ya. Gimana dok? Saat dokter itu sebagai dokter kerja kan sibuk, waktunya kan banyak terbuang di mengajar, rumah sakit, dan saya kok bisa mengatur seperti bisa menjadi maksudnya keluarga yang hebat lah, anak-anak yang jadi sukses itu mungkin bisa cerita ke... Sebetulnya saya tidak ada cara khusus ya. Cuma saya bilang kalau kalian ingin menjadi seseorang harus dari dalam dirinya sendiri, tidak oleh orang lain, tapi semangat dari dalam dirinya mau jadi apa. Karena sekarang papa mama masih hidup, masih bisa membiayai, masih bisa menyekolahkan dan lain sebagainya, tapi setelah itu nanti kamu akan hidup dari tanganmu sendiri. Nah, sehingga waktu sekolah mulai SD, SMP, SMA kebanyakan saya tinggalkan. Ya, banyak saya tinggal. Jadi ibu yang namanya. Nah, ibunya. Ternyata istri saya itu punya trik, mulai jam 6 sore sampai jam 8 malam tidak boleh ada TV yang hidup. Harus belajar. Belajar. Nah, kebetulan waktu itu sekolah anak saya memang PR-nya banyak, sehingga itu waktu mengerjakan setelah itu. Terus setelah itu nanti makan, baru istirahat, tidur. Itu. Dan ternyata kedisiplinan itu membawa mereka seperti itu. Tuh, sehingga, nah, anak saya yang pertama lulus SMA, saya bilang, kamu mau daftar di mana? Terserah kamu mau milih ilmu ilmu apa yang kamu pilih. Jadi tidak harus dokter gitu. Ya. Nah, jadi dia ternyata, Pak, kalau boleh saya mau daftar di Fakultas Kedokteran. Silakan daftar. Bapaknya sukses. Ya, mungkin seperti itu. Sehingga waktu itu daftar di FKUB, ternyata diterima. Jadi nasional yang satu sudah menjadi bidang plastik dan mantunya juga dokter ortopedi. Ya. Nanti dokter ortopedi, ya ini saya kadang-kadang jadi contoh ya bahwa seorang dokter bedah itu meskipun masih punya, tapi masih bisa. Jadi intinya istri itu juga mendukung banget ya dalam pendidikan anak. Jadi istri seorang dokter bedah itu sangat mendukung banget, sehingga karena kita sendiri, saya merasakan sendiri juga. Saya udah pagi sudah berangkat, pulang baru malam. Jadi kalau ketemu anak juga cuma hari Minggu kadang-kadang. Saya usahakan ketemu untuk anak-anak itu nggak ketemu. Sama. Gitu. Jadi saya Sabtu Minggu untuk saya terus keluarga. Untuk keluarga. Guys, jadi Dr. Wisnu ini dok, mohon maaf saya mau podcast Dr. Wisnu karena saya dulu waktu saat BPJS seperti itu salah satu yang paling berkesan, berkesan sebagai seorang guru, karena meskipun saya sudah lulus, kalau saya tanya-tanya juga masih bisa gitu ya. Jadi dok, ini ada terakhir pertanyaan saya, pesan-pesan murid lagi landep yang sudah tersebar di Indonesia, terutama yang masih ya junior masih baru, pesan-pesannya agar lagi landep itu namanya tetap harum, maksudnya tetap harum membuat nama lagi landep dari saya itu apa dok yang harus kita apa ibaratnya ingat-ingat, oh itu sampai ini apa kira-kira terserah. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai dokter itu harus ikhlas bekerja. Ikhlas dalam artian kerjakan dulu yang baik, pasti nanti akan ada hasilnya. Ada rewardnya dari pekerjaan kita yang baik. Rezeki mengikuti. Nah, rezeki mengikuti. Dan jangan takut, di mana kita berpijak pasti di situ ada rezeki. Itu satu. Kedua, jangan ingin cepat kaya. Kalau cepat kaya akhirnya nabrak kiri, nabrak kanan, yang seharusnya tidak dioperasi menjadi dioperasi. Nah, taulah kemampuan diri. Kalau contoh, kemampuan saya sekian,
Kalau ada kasus yang mungkin belum pernah saya tangani, ya mungkin saya konsulkan ke tempat yang lain. Seperti itu. Jadi jangan begitu lulus mengejar kekayaan. Ya. Gampang melakukan operasi yang Ya. Tapi kerjakan dulu adalah satu, apa yang kamu bisa kerjakan dengan baik. Toh nanti masyarakat yang akan menilai. Kalau sudah dicacat masyarakat, habislah. Ya, itu. Ya. Jadi pesan-pesan ini menurut saya sangat berarti juga buat saya sendiri. Saya sendiri juga untungnya saya kerja di dekat kota sini, jadi kalau ada apa-apa saya bisa konsul ke Sudo, ke Aris, kadang-kadang ke teman-teman bertiga. Jadi saya masih punya hubungan, meskipun saya muridnya, tapi saya masih berhubungan baik dengan guru-guru kita. Jadi betul kata Dr. Wisnu, kita bekerja itu harus sesuai dengan speknya. Jadi jangan sampai kita terjebak melakukan suatu tindakan yang levelnya tidak bukan level kita ini. Kalau ada levelnya lebih tinggi atau tidak bisa, mungkin bisa kita konsultasikan atau kita bisa rujuk ke yang bersama, daripada kita salah menilai masyarakat, daripada kita dihadapi masyarakat. Kita terima kasih atas waktunya, Dok. Saya berdoa semoga keluarga Dr. Wisnu diberikan kesehatan. Amin, amin. Keluarganya sehat, anak-anaknya jadi sukses. Amin, amin. Dan saya juga ingin juga, guys, kita ingin gimana ya sesabar Dr. Wisnu ibaratnya. Apakah saya sabar? Sabar dong kalau saya. Itu nilai orang sendiri-sendiri. Ya. Saya itu berbeda yang dulu seorang guru yang sabar, lalu jadi muridnya menjadi dokter-dokter berbeda yang sabar. Dok, saya terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu malam-malam. Enggak juga. Teman-teman guys, saya dari menunggu pastinya banyak banget, tapi saya tetap sabar karena ingin saya mencari Dr. Wisnu. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel Dana dan Alvin. Ketemu lagi dengan guru-guru yang lain. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Bye. Hai guys, terima kasih sudah menyaksikan channel Dana dan Anvin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa lagi klik tombol loncengnya, gratis kok. Thank you.